Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Kembali lagi bersama gue Mirza Harera dalam channel Stetes, sebuah celoteh tentang Indonesia. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang event yang ada di depan mata kita, yaitu adalah Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Dan lo tahu artinya apa? Pilkada ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID belum berakhir. Dan lo tahu artinya apa? Makin banyak orang yang berpotensi untuk terpapar COVID-19. Karena apa? Makin banyak kerumunan gitu. Yang namanya kampanye, kalau nggak ada kerumunan, itu namanya bukan kampanye. Ya mungkin memang sudah dibatasi pertemuan-pertemuan, tapi ya siapa yang bisa ngejamin? Dan gue juga nggak ngerti kenapa ya, ketika Pak Mendagri Tito Karnavian menyerukan untuk membatalkan atau tidak membatalkan ya, menunda pemilihan kepala daerah, sedangkan pilkada tetap aja bablas terus. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah terhubung dengan pakar tata negara dan juga pengamat pemilu, Bang Said Salahuddin. Bang Said, ini pilkada Bang. Ya, menurut Abang ini gimana sih? Ini harusnya ditunda atau memang ya udah gitu bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, bagaimana menurut Abang? Ya, jadi sebenarnya kita berharap pertemuan kemarin tanggal 21 antara KPU, Bawaslu, DKPP dengan Kemendagri dan DPR itu menghasilkan keputusan untuk menunda. Itu harapannya sebetulnya. Karena apa yang terjadi di DKI Jakarta ini kan akibat dari ada kesan menyepelekan COVID ini gitu ya. Jadi tadinya tanggal 2 Maret Presiden mulai menegakkan pembatasan COVID itu, pembatasan pergerakan warga negara, terus kemudian setelah mulai berapa bulan, mungkin sekitar Juni begitu ya, mulai dilonggarkan, akhirnya orang sudah udah nggak memikirkan lagi soal COVID gitu, mereka memikirkan soal ekonomi kan. Nah, karena akhirnya ada aturan yang kendor itu, membuat akhirnya banyak masyarakat itu dalam aktivitas sehari-harinya udah nggak lagi menggunakan standar protokol kesehatan yang ditetapkan gitu. Nah, baru sekarang DKI mengetapkan lagi. Nah, kalau kita kemudian pilkada kita gelar tetap pada bulan Desember, yang kita khawatirkan ini adaptasi kebiasaan baru masyarakat ini belum menjadi satu tren gitu loh di masyarakat. Nah, akibatnya kalau itu tetap dilakukan, maka dalam sejumlah tahapan pilkada itu akan terjadi potensi penularan COVID gitu kan antar manusia, karena bagaimanapun yang namanya pilkada itu dia membutuhkan pertemuan-pertemuan yang sifatnya fisik gitu, ya kan? Jadi, tidak semuanya itu melalui online. Dari mulai tahapan kampanye misalnya, kalau kampanye itu dibatasi misalnya untuk yang pertemuan orangnya ya memang kita sudah tidak ada lagi rapat umum, hanya rapat terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog. Nah, tatap muka dan dialog serta pertemuan terbatas ini kan tetap mempertemukan orang gitu. Nah, di sini yang menjadi persoalan itu kenapa kemudian akhirnya saya termasuk juga yang menolak untuk dilanjutkan di Desember ini gitu. Nah, kemudian di tahapan berikutnya yang lebih parah lagi adalah di tahap pemungutan suara gitu. Itu juga lebih dikhawatirkan lagi. Seandainya pun sekarang itu kan yang dibatasi itu hanya katakanlah misalnya yang pertama konser gitu ya, terus arak-arakan gitu, itu yang dilarang. Tetapi pertemuan-pertemuan itu kan juga tetap akan membuat terjadi pengumpulan massa gitu. Nah, andai pun itu semua katakanlah misalnya dilarang.
Nah, pada tahap pemungutan suara, coba bayangkan, aturan KPU itu, TPS itu, luasnya hanya 60 meter persegi. Kata undang-undang, pemilih kita itu 800 orang boleh, walaupun KPU membatasi 500. Nah, katakanlah 500 orang, ya, itu kalau kita mau atur sedemikian rupa, walaupun orang semua nggak datang bersamaan ya tentunya, tetapi dengan area 60 meter persegi itu jelas nggak memadai. Bagaimana kita mau melakukan katakanlah pengaturan jarak gitu ya, antara satu pemilih dengan pemilih yang lain, pemilih dengan KPPS gitu, itu juga bukan hal yang mudah secara praktiknya gitu. Nah, atas kemudian, oh kalau begitu kita akali aja, misalnya nanti diatur misalnya jam kedatangan, pemilih nomor urut sekian sampai sekian datangnya jam sekian, pemilih urut nomor sekian sampai sekian datangnya jam sekian, misalnya mau di-create semacam itu. Nah, ini juga nggak akan bisa efektif. Kenapa? Karena kesibukan masyarakat itu berbeda-beda. Nggak bisa orang dibilang Anda memilih yang tadinya misalnya sampai jam 12 siang, tapi karena ingin diatur COVID, Anda datang gelombang pertama ya sampai jam 9 pagi. Kalau di jam 9 pagi masih punya kesibukan, akhirnya kan mereka nggak bisa datang. Nah, ini akan mengancam soal tingkat partisipasi masyarakat. Jadi, mau diotak-atik bagaimanapun dalam situasi pandemi ini, jelas potensi untuk atau kerawanan untuk terjadinya penularan COVID itu sangat besar menurut saya. Nah, Bang, ini kan salah satu mungkin ya, alasan tetap dipaksakannya pilkada serentak 2020 ini, ya mungkin kalau nggak diadakan pilkada ini, maka akan terjadi kekosongan gitu, yang berpengaruh juga mungkin ya pada anggaran, pada APBD, yang di situ mungkin berhubungan mungkin dengan belanja daerah gitu, Bang. Nah, menurut Abang gimana? Begini, pertama kita harus pikirkan dulu bahwa ini kondisinya beda, bukan kondisi normal. Kalau kondisi yang normal, kemudian kita katakanlah mengkhawatirkan soal akhir masa jabatan, pengisian penjabat kepala daerah, persoalan APBD dan sebagainya. Dalam situasi normal, oke, kita boleh berdebat. Tapi dalam situasi yang nggak normal semacam ini, kita jangan pakai standar normal, gitu loh. Jadi kurang-kurang sedikit, akhirnya terpaksa harus diisi penjabat kepala daerah agar mereka yang sudah berakhir masa jabatannya itu tidak terjadi kekosongan kepemimpinan misalnya ya. Ya mau dibilang apa? Memang kondisinya begini kok. Gitu. Ada persoalan APBD, apakah pengalokasian dananya yang mungkin harus tertunda sementara dan seterusnya. Mau bilang apa? Kondisinya kayak begini kok. Jadi kita nggak bisa menggunakan standar normal dalam situasi yang tidak normal. Nah, menurut Abang kalau udah kejadiannya kayak gini nih, yang memang misalkan ya memang harus terjadilah pilkada, memang ya udah terjadilah. Nah, ini apakah nggak ada opsi-opsi tersendiri gitu, Bang? Biar ya aman, tentram, rantai penyebaran COVID itu ditekan. Nah, gimana, Bang? Nah, oleh sebab itu ada beberapa opsi yang sebetulnya bisa dilakukan. Opsi pertama itu yang diinginkan oleh para penyelenggara pemilu ya dan pemerintah setelah DPR, yaitu tetap di tanggal 9 Desember. Nah, kalau opsi itu yang dilakukan, saya sudah jelaskan tadi, gitu. Persoalannya itu pasti akan memunculkan kekhawatiran yang menakutkan kepada masyarakat, sehingga bagi yang punya kesadaran, mereka enggan datang, banyak golput gitu ya, ini mah. enggan mengikuti kampanye, enggan datang, gitu, kalau mereka yang punya tingkat kesadaran. Nah, sementara yang umum itu kan tingkat kesadarannya kan rendah. Nah, disinilah yang kita khawatirkan terjadi lonjakan jumlah penderita COVID. Gitu. Nah, opsi yang kedua adalah dibagi atau katakanlah unsur keserentakannya itu dibedakan berdasarkan wilayah. Mana yang katakanlah masuk zona hijau itu jalan terus, yang zona merah tidak dulu, atau katakanlah bukan berdasarkan zona tapi berdasarkan informasi dari dinas kesehatan setempat misalnya. Mau dibagi semacam itu. Muncul juga masalahnya apa?
Satu, prinsip keserentakannya menjadi hilang. Padahal itu dalam undang-undang dikatakan sebagai suatu asas gitu, prinsip keserentakannya itu. Nah, yang kedua, itu juga tentu akan memunculkan persoalan di penunjukan penjabat bagi daerah yang ditunda. Untuk diisi penjabat, maka dia akan mengatakan, oh kenapa daerah lain boleh kok tempat kami nggak boleh gitu. Nah, itu akan terjadi pro dan kontra di situ. Nah, ujung-ujungnya saya khawatir akan terjadi ketegangan di daerah-daerah yang ditunda karena merasa diperlakukan tidak sama dengan daerah lain. Kalau dia katakan, ya kata daerah lain itu jumlah COVID-nya let's say 1.000 orang umpamanya. Ya tempat kami ini kan cuma 1.100, beda-beda 100, masa dibedakan misalnya. Nah, pasti akan terjadi satu ketegangan bagi masyarakat yang memang berharap pilkada di tempat mereka tetap digelar bersamaan dengan tempat yang lain. Itu kalau dipecah. Jadi keserentakannya itu bagi daerah yang dianggap aman jalan terus tanggal 9, bagi yang tidak aman di stop dulu. Nah, ada opsi yang berikutnya lagi, ditunda semuanya. Nah, kalau ditunda kapan? Sampai tahun 2021. Nah, sampai tahun 2021 pun tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan kapan COVID ini berakhir, kapan COVID ini bisa diatasi. Belum ada jaminan juga tahun 2021 gitu loh. Tapi menurut saya sambil melihat perkembangan tidak salah ditunda aja dulu, diisi penjabat sementara untuk kepala daerahnya. Nah, nanti kita lihat, tapi tentu harus ada waktu. Batas waktunya sampai kapan? Katakanlah bulan Maret, April, Mei gitu ya, atau Juni misalnya. Ditunda 3 bulan, ditunda 6 bulan gitu sejak Desember. Nah, kalau dia ditunda, kemudian jika masih terjadi apa solusinya? Nah, itu harus juga dibuat dari sekarang. Kalau kondisinya memungkinkan, maka berarti bisa digelar di bulan Maret atau di bulan Juni misalnya, kalau itu asumsinya 3 bulan atau 6 bulan. Tapi jika kemudian itu nggak bisa dicapai juga, dan supaya si penjabat kepala daerahnya itu tidak terlalu lama, tidak ada batas waktu dia mengisi, maka menurut saya mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dipikirkan opsi pemilihan lewat DPRD. Gitu. Itu saya tentu saja sejak dulu sebagai kelompok yang menolak, menentang keras saya pemilihan lewat DPRD. Nah, tetapi ini kondisinya tidak normal. Karena kondisi tidak normal, kita nggak bisa memaksakan hanya karena pandangannya berbeda sama kita, gitu. Prinsipnya berbeda sama kita, tapi kita lebih mengutamakan kesehatan, keselamatan masyarakat. Nah, opsi DPRD ini jangan ujuk-ujuk langsung diterapkan. Dikasih spare waktu dulu, apakah 3 bulan, apakah 6 bulan. Jika tidak, supaya daerah itu tetap bisa menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, ada pemimpinnya, ada kepala daerah, ada wakilnya, maka jika memang tidak memungkinkan dalam kurun waktu yang misalnya 3 bulan sampai 6 bulan tadi, ya harus dipikirkan opsi lewat DPRD gitu. Nah, opsi lewat DPRD ini memang tidak kita senangi gitu. Saya juga menolak sejak dulu, tapi dalam situasi semacam ini ya harus kita fair. Jika memang itu yang dianggap paling aman, ya tentu rakyat harus mengalah dulu. Tapi kan ini hanya berlaku pada masa COVID. Ketika vaksin sudah ditemukan, obat sudah ditemukan, ya kita kembali lagi kepada pilkada langsung. Gitu. Ini hanya untuk kesementaraan sifatnya. Nah, karena bagaimanapun, ya antara pemilihan langsung dan tidak langsung harus fair, kita akui sama-sama konstitusional. Mahkamah Konstitusi sudah pernah juga menyatakan soal itu. Sehingga opsi untuk dipilih oleh DPRD harus dipikirkan, walaupun jangan ujuk-ujuk langsung diterapkan. Oke. Nah, kalau misalnya mau lewat DPRD, bagaimana teknisnya? Ya bisa saja nanti apakah diulang lagi prosesnya, atau supaya jangan yang sudah mendaftar atau besok tanggal 23, 24 yang mau ditetapkan oleh KPU, tetap pesertanya mereka. Gitu, tetap pesertanya mereka. Jadi proses DPRD itu tinggal melanjutkan apa yang diselenggarakan oleh KPU, bisa saja begitu gitu sebagai satu opsi gitu. Walaupun saya terus terang nggak menghendaki, tapi harus diantisipasi. Nah, itu kan tadi Abang bilang kalau lebih baik ditunda pilkada ini untuk ya kemaslahatan bersama lah, untuk
kesehatan bersama dan lain-lain. Tapi kan kemarin Istana melalui jubir Presiden Fajrul Rahman menegaskan ya pilkada ini ya terus jalan gitu. Nah sebenarnya di sini Bang kasusnya, kalau emang pilkada ini mau ditunda, itu keputusannya ada di mana sih? Di Presiden kah, di KPU kah, atau di DPR Bang? Ya karena undang-undang sudah menentukan soal penundaan itu sudah diatur dalam undang-undang. Karena dia sudah diatur, maka nggak perlu ada perpu kalau memang untuk menunda. Yang menunda itu KPU, tapi harus ada kesepakatan dengan DPR, partai politik dan pemerintah. Itu bunyi undang-undang. Jadi KPU nggak bisa menetapkan sendiri atau pemerintah memaksakan sendiri. Tapi kalau pemerintah itu ingin mengeluarkan perpu untuk mengubah undang-undang pilkada bisa gitu. Misalnya atas tekanan berbagai pihak, sekarang itu kan mantan wakil presiden Sukala sudah menyampaikan, Gubernur Banten Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah juga untuk zona merah dia juga menginginkan agar ditunda. Atas kemudian Komnas HAM, Komite 1 DPD RI, terus kemudian Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah banyak elemen-elemen yang menyatakan sikapnya untuk meminta agar ditunda. Nah, kalau desakan-desakan ini berhasil, kemudian akhirnya pemerintah sama DPR setuju, dia bersepakat lagi mengubah keputusan tanggal 21 Maret kemarin. 21 September kemarin. Ya. Diubah lagi untuk kemudian ditunda. Jika kemudian DPR kekeh tidak mau jalan terus, karena kan ini rata-rata yang jadi kontestan itu kan orang-orang partai. Misalnya DPR sebagai kelanjutan partai, dia tidak mau. Ya pemerintah bikin aja perpu dalam rangka menyelamatkan kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat. Maka bukan dibuat perpu yang mengubah yang tadinya harus kesepakatan 3 lembaga tadi, lembaga penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah, langsung aja diubah pasal itu oleh pemerintah, langsung dinyatakan ditunda dengan batasan waktu seperti yang saya sebut tadi. Gitu. Nah soal batasan waktu ini harus ada supaya ada kepastian hukum gitu. Begitu maksud saya. Jadi intinya sekarang ini betul-betul diperlukan ada desakan yang kuat dari masyarakat agar kesepakatan 21 September kemarin itu diubah ya dengan satu kesepakatan baru, yaitu menunda. Tapi penundaannya tetap harus ada batasan waktu, dan jika batasan waktu yang ditentukan itu ternyata belum juga bisa dilaksanakan, maka opsi yang paling buruk tapi tetap konstitusional, yaitu pemilihan lewat DPRD dulu. Nah, nanti bisa saja dikombinasikan KPU, Bawaslu bisa saja terlibat. Itu kan tinggal di-create aja, nggak ada masalah. Oke, Bang Said, mantap pandangannya. Makasih ya Bang, udah mau kita hubungi dan mengisi channel Stetes. Sampai ketemu lagi ya, Bang Said. Assalamualaikum. Oke, tadi kita udah dengar pernyataan dari pakar tata negara dan juga pengamat pemilu, Bang Said Salahuddin, yang mengatakan ya sebenarnya dengan alasan apapun sebaiknya pilkada itu ya ditunda karena udah banyak desakan-desakan. Bahkan ya mantan wakil presiden loh Pak Yusuf Kalla juga mendesak pilkada ini ditunda. Kenapa? Karena ya ini memang berpotensi menjadikan bom atau mungkin ya kayak semacam menimbulkan klaster baru gitu untuk perkembangbiakan COVID di Indonesia. Gue juga nggak ngerti kenapa sih. Ya seharusnya pilkada itu kan adalah ajang dimana untuk kebaikan masyarakat, dimana mereka bisa memilih pemimpin yang mempunyai visi dan misi untuk membangun daerahnya. Dan kalau memang pelaksanaannya itu menimbulkan efek yang lebih buruk dibanding positifnya, ya kenapa sih kita harus memaksakan sesuatu yang memang negatif? Nah, mungkin kalau kalian punya komentar lain, bagaimana pilkada ini, haruskah ditunda ataupun tetap dilanjutkan, komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nyalain lonceng di bawah ini dan sampai jumpa di video-video Stetes selanjutnya. Merdeka!